Pecinta kuliner Surabaya punya destinasi baru. Almas Fried Chicken resmi membuka gerai ke-112 di Jalan Margaroja Indah, Surabaya. Acara grand opening hari Sabtu pagi 14 Juni 2025. Bukan sekedar ayam goreng biasa, Almas Fried Chicken mempunyai keunikan cita rasa Timur Tengah yang disesuaikan lidah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini adalah cabang ke-112 dan kedepannya tahun ini targetnya mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa sampai di 200 cabang di tahun ini. Ya, insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan buka juga di Mulyorejo, kemudian di daerah Taman dan beberapa titik lagi di Surabaya. Surabaya sendiri total berapa? Untuk saat ini baru ketiga. Pertama ada di Gubeng, yang kedua Sidoarjo, terus di sini. Berarti Surabaya baru 2? Surabaya baru 2. Kalau menu-menunya kita terus develop, tapi untuk saat ini sih kita masih sama dengan menu-menu yang ada di Jakarta, di cabang-cabang lain. Punya target ambisius membuka 200 gerai hingga akhir 2025. Cabang berikutnya segera hadir di Mulyorejo dan Taman Sidoarjo. Strategi lokasi mereka cukup unik, yaitu memilih area dekat KFC dan McDonald. Yang membedakan dibanding fried chicken lain itu kita punya resep itu memang cita rasa Timur Tengah. Jadi beda banget sih sama brand-brand yang sudah ada sebelumnya. Ada misalnya saya sebut KFC, McD dan lain-lain, beda banget. Dan yang kedua di sini ada nasi kebuli. Jadi ada menu pilihan selain nasi putih ada nasi kebuli juga. Artinya ini salah satu fried chicken yang pertama yang menjual ada nasi kebuli bersama fried chicken. Kalau paket-paketnya sih kita nanti ada sih paket-paket khusus untuk acara-acara. Nanti setiap outlet memang nanti beda-beda di paket-paketnya. Nanti akan bisa ditanyakan ke store manajernya untuk paket-paketnya. Tapi yang pasti kita 5% dari penjualan itu kita konversikan dalam bentuk nasi box atau dalam bentuk sembako, beras seperti yang sekarang dilakukan ada 200 pack beras yang kita akan bagikan. Ini akan konsisten nanti setiap bulannya gitu. Dari 5% dari penjualan, artinya kalau teman-teman yang ada di Surabaya berbelanja di Almas Fried Chicken, insya Allah ikut berkontribusi terhadap 5% donasi ke lingkungan sekitar. Harapannya setiap ada outlet Almas yang berdiri di radius 2-3 km nggak ada orang yang kesulitan untuk mendapatkan makan. Yang bikin beda, konsep berbagi. 5% penjualan dialokasikan untuk bantuan pangan warga sekitar. Setiap bulan, ratusan paket sembako dibagikan. Harapannya dalam radius 3 km, tak ada warga kesulitan makanan. Tambahan 5% laba disalurkan untuk Palestina. Almas sengaja menghindari buka gerai di mal. Pertimbangannya memudahkan kegiatan sosial dan syiar agama. Dengan ayam rempah khas, nasi kebuli, dan program sosial nyata, Almas Fried Chicken Margarojo siap jadi pilihan kuliner yang lezat sekaligus berfaedah.
Setelah sukses rilis di Jakarta, Rolls-Royce Spectre kini tiba di Surabaya. Mobil super coupe listrik pertama dari pabrikan Inggris ini resmi diperkenalkan untuk calon konsumen Jawa Timur. Spectre bukan mobil listrik biasa. Ia merupakan coupe elektrik ultra mewah pertama di dunia. Pengembangannya mulai tahun 2021. Mobil ini lulus uji ketat ekstrim sebelum akhirnya diluncurkan di Inggris Oktober lalu. Kalau Bapak mau nutup pintu sana, Bapak tarik ini sampai tahan. Gitu. Kabinnya sangat sunyi. Suara mesin nyaris tak terdengar. Mobil ini menggunakan baterai besar 102 kWh. Jangkauannya mencapai 530 km sekali isi. Pengisian cepat tersedia dari 10% ke 80%, hanya butuh 34 menit. Tenaganya kuat, 430 kW, dan torsinya 900 Nm. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dicapai dalam 4,5 detik. Masyarakat Surabaya bisa melihat dan merasakan Spectre secara langsung dengan mengontak representatifnya. Sekarang diundang oleh Rolls-Royce untuk mencoba Rolls-Royce Spectre. Kami sebagai media di Surabaya pertama kali untuk menjajal bagaimana interior dan kabin Rolls-Royce Spectre. Listrik, full listrik ya. Rolls-Royce memberikan jaminan garansi baterai 10 tahun, servis gratis 4 tahun, dan bantuan darurat 24 jam, termasuk layanan khusus mengantar mobil ke stasiun pengisian jika kehabisan daya di jalan. Kehadiran Spectre menandai era baru Rolls-Royce menuju elektrifikasi. Visi yang sebenarnya sudah diimpikan pendirinya yaitu Charles Rolls sejak tahun 1900. Rolls-Royce Spectre, warisan kemewahan yang kini beralih listrik, menghadirkan performa tinggi dan kesenyapan legendaris. Hadir di Surabaya, siap memikat para pencinta otomotif kelas dunia. Motor hebat, kuat, no debat. Salam semakin di depan. Pada hari ini di Kota Semarang, teman-teman media berkesempatan untuk merasakan touring perdana Gear Ultima. Bakal banyak keseruan dari teman-teman media, bisa merasakan canggihan dan kelebihan dari Gear Ultima. Begitupun juga akan merasakan bahwa motor Matic multiguna ini akan punya banyak kelebihan seperti utility yang akan dimanfaatkan oleh teman-teman media. Kita udah belanja banyak banget, ada perabotan rumahnya, corong tuh, sama ada beberapa sembako. Ini saya akan masukin ke dalam bagasinya Yamaha Gear Ultima, karena memang bagasi itu gede. Biaya Rp125.000 disuruh belanja banyak dan tenang, pakai Gear Ultima. Ada 2 gantungan ya di sini. Bawa barang jadi praktis banget. Jika masih kurang, di bawah jok juga ada bagasi. Lumayan, 18 literan. Masih muat barang banyak di sini. Di sini juga ada rear carrier-nya ya, bisa untuk memaksimalkan barang belanjaan. Contohnya bisa pakai tas seperti ini. Bawa barang jadi lebih praktis. Gear Ultima, praktis, no debat. Saat ini saya sedang menghadiri acara Yamaha Gear Ultima Media Test Track yang diadakan oleh Yamaha dengan rute dari Yamaha Flagship Shop Semarang menuju ke ini kawasan Ungaran. Dan jalur yang dilalui lengkap banget ya, dari jalur perkotaan yang padat, termasuk juga naik turun. Tadi melewati salah satu jalur yang asik, nanjaknya mantep banget, yaitu di Jalan Baru Ugin. Nah, dari situ ketahuan bahwa performa mesin dari hybrid Blue Core dari milik Gear Ultima ini ternyata mumpuni banget buat diajak nanjak-nanjak. Jadi dengan torsi yang besar ya, 10,6 Nm
gampang banget membopong motor yang bobotnya 95 kg ini untuk naik ke sini. Jadi tidak ada hambatan lah, gampang enteng aja. Dan tenaganya 8,3 horsepower juga menurut saya sudah cukup banget. Jadi kalau buat harian sih saya rasa Gear Ultima ini selain fungsional ya, punya fitur lengkap banget, tenaganya juga udah oke sih. Gear Ultima, performa kuat, no debat. Soal build quality, ini motor termasuk yang bagus. Gap bodinya rapat dan rangkanya pakai pipa tubular bergaransi 5 tahun. Dan yang pasti behelnya nih besi, dan dia ada tambahan belakangnya, jadi buat angkut-angkut barang ini pasti kuat banget. Gear Ultima, kualitas no debat. Halo, saya Bagas Satrio dari Media Outlet Max dan saya sudah mencoba Yamaha Gear Ultima Hybrid paling baru ini di daerah kota Semarang. Dengan rute sejauh 70-an kilometer dan nanjak-menanjak, Yamaha Gear Ultima Hybrid ini memiliki mesin Blue Core Hybrid 125cc yang memiliki torsi 10,6 Nm yang dapat diandalkan untuk nanjak-menanjak dan bisa mencatatkan konsumsi bahan bakar sebesar 74,5 km per liter. Bener-bener bikin kaget banget. Irit, no debat nih motor. Gear Ultima, irit, no debat. Gear Ultima, motor hebat, kuat, no debat. Yamaha, all respon.
Ketegangan memuncak di tengah kota Surabaya. Gedung Cagar Budaya YMCA atau IMCA dieksekusi paksa Rabu 4 Juni kemarin. Penghuni melawan. Joan Maria Louis Mantiri sempat mengalami luka lecet saat mempertahankan gerbang yang dirusak paksa. Eksekusi ini perintah Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan tetap termasuk peninjauan kembali di MA. Pemohon Lee Mei-ling menang sengketa lawan Fritz Mantiri. Joan Maria, penghuni sekaligus pengurus sekolah IMCA, menolak keras. Ia membantah kepemilikan Lee Mei-ling, menuding Lee punya 2 KTP domisili dan dokumen akademnya salah alamat. Joan juga mengklaim luka tangannya akibat ditarik paksa oknum polisi saat perusakan pintu gerbang gedung IMCA. Yang di Jalan Diponegoro 106. Dia berusaha ke sini, ngaku-ngaku penduduk sini, tinggal berdomisili di sini, padahal tidak pernah ada nama itu, tinggal berdomisili di sini. Saksinya RT, RW, dia itu bikin penetapan pengadilan, ngakunya sewa di PHP dengan Hendom 6019. Sengketa ini berawal dari klaim ganda dari pihak Lee Mei-ling, gedung hibah dari warga Belanda THC Galois ke orang tuanya tahun 1952. Lee Mei-ling tinggal di sana hingga orang tuanya wafat. Sementara dari pihak Joan anak Fritz mengatakan yayasan YMCA resmi alihkan hak ini ke mereka. Kuasa hukumnya menegaskan tidak ada putusan sah yang menyatakan Lee Mei-ling adalah sebagai pemilik. Sungguh ironi sekali, dan ini akan menjadi presiden buruk terhadap penegakan hukum kita. Mereka itu menciptakan sebuah pembenaran. Alas ini sudah pindah ke klien saya yang digugat bapaknya. Bayangkan, sebuah rekomendasi lembaga tinggi negara sangat tidak dihargai sama sekali. Itu. Jadi kami akan melakukan perlawanan, juga akan melakukan laporan pidana, ya, ke Komnas HAM, ke Mabes Polri, ke Propam juga. Mungkin itu, Mas. Eksekusi berujung ricuh. Masa penghuni hadang petugas. Pintu pagar didobrak. Untuk mengantisipasi kerusuhan, 634 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya eksekusi. Tanggal 3 Juni 2025 kami diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan yang dasar dari pelaksanaan eksekusi pengosongan akan kami bacakan. Angkutan menimbang bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan eksekusi lanjutan ini karena sampai saat ini termohon eksekusi belum melaksanakan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat dan atau siapapun yang disuruh oleh tergugat untuk mendiami, menempati, menyewa objek sengketa untuk segera mengosongkan. Intinya kita dalam putusan itu, saya kuasa hukum setelah putusan kasasi ya. Dalam putusan itu diminta untuk menyerahkan pada pemohon eksekusi Lee Mei-ling. Tetapi tidak ada yang mengatakan ini haknya dari Lee Mei-ling. Ini tanah ini adalah Gendom Verfonding. Jadi sebenarnya kalau kita disuruh menyerahkan eksekusi ini, apa yang kita serahkan? Bangunan milik IMCA, Al-Azhar milik Galois, orangnya ke Anu. Dan tidak ada penetapan yang menyatakan pemohon eksekusi Lee Mei-ling itu adalah pemiliknya. Makanya kita melawan. Gitu loh. Situ, Pak, mana yang menetapkan ini sebagai pemilik pemohon eksekusi? Dia nggak bisa jawab, Pak, saya hanya disuruh. Lah kalau disuruh itu saya ini apa? Ngomong di sini gunanya apa kalau kamu hanya disuruh? Pokoknya dibaca, walaupun disuruh kan ngerti hukum. Kamu ini mau ngambil eksekusi, mau kamu serahkan siapa? Pemiliknya di situ enggak ada kok. Pak, saya nggak bisa debat ini.